Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi dalam rangka talabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kita akan membacakan satu kisah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61 dan seterusnya. Satu di antara sekian kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika dua pasukan atau dua kelompok sudah saling melihat, berkatalah ashabu Musa, maksudnya Bani Israel, inna lamudrakun, kami semua sudah terkepung, kami semua sudah terlihat. Qala, maka Musa berkata, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya kebersamaan diriku dengan Rabbku, pasti Rabbku akan memberikan petunjuk terbaik untukku. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa agar memukulkan dengan tongkatnya air lautan itu. Maka saat Musa memukulkan tongkat itu, fanfalaq, maka lautan itu terbelah. Setiap belahannya seperti jalan yang sangat luas sekali. Maka di ujung ayat Allah mengatakan, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajmain, kami selamatkan Musa dan Bani Israel secara keseluruhan. Thumma aghraqnal akharin, dan kami tenggelamkan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak hendak mengkisahkan secara lengkap kisah penyelamatan Bani Israel dari negeri Fir'aun menuju tanah perjanjian di Palestina, karena kisahnya sudah ma'ruf, sering diceritakan. Tapi di sini ada pelajaran besar. Boleh jadi pelajaran ini kita ambil petik untuk bekal kita saat kita menghadapi kesulitan, saat kita banyak masalah, saat kita banyak ujian dan cobaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel ke tanah perjanjian yang ada di Palestina, maka intel-intel Fir'aun ini sudah tahu dan memberitahu Fir'aun bahwa Bani Israel akan hijrah dari Mesir menuju Palestina. Fir'aun marah. Maka Fir'aun pun kemudian menyiapkan pasukan besar
seluruh tentara-tentaranya dibawa untuk menghancurkan Nabi Musa dan Bani Israel. Berangkatlah Musa dan Bani Israel meninggalkan Mesir menuju Palestina. Masalahnya, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel terhalang dengan sebuah lautan yang disebut dengan Bahrul Ahmar atau Laut Merah yang kita kenal hari ini yang ada di Jeddah sana. Lah sementara Fir'aun dan pasukannya terus mengejar dan mengejar sampai ketika Bani Israel berada di hadapan lautan, tiba-tiba pasukan Fir'aun sudah mendekatinya. Bayangkan pasukan yang berkuda tentu akan menaikkan debu-debu dan juga akan membuat suara-suara, dan itu sangat menakutkan Bani Israel, karena mereka tahu kalau seandainya Fir'aun dan bala tentaranya mengepung mereka, tidak ada yang selamat dari mereka. Karena Fir'aun itu manusia yang paling bejat di zaman itu, bahkan sampai hari ini terkenal dengan genosida anak-anak Bani Israel. Pasti mereka mati. Itulah kekhawatiran tingkat tinggi Bani Israel. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apakah kita akan selamat ataukah tidak? Apalagi ketika kemudian pasukan Fir'aun dan bala tentaranya sudah mulai kelihatan dan mereka pun melihat Bani Israel. Maka kecemasan Bani Israel semakin memuncak dan mengatakan kepada Musa, "Inna la mudrakun. Inna la mudrakun." Wahai Musa, kita sudah terlihat, kita sudah terkepung. Mau kemana kita? Di hadapan kita ada lautan dan di belakang kita ada pasukan yang siap menghancurkan. Itulah keputusasaan Bani Israel. Kenapa mereka harus menghadapi kehidupan seperti ini? Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajarkan 4 kalimat, dan 4 kalimat ini bisa kita pakai bila mana kita menghadapi kesulitan hidup, keperitan hidup, ujian dan cobaan hidup yang seolah-olah kita tidak bisa lari dari situ. Dan saya yakin Anda atau siapapun pasti pernah mengalami ujian yang seolah-olah bumi ini kiamat, seolah-olah tidak ada jalan lain, ke depan salah, ke belakang juga salah, susah untuk mencari jalan keluarnya. Persis seperti Bani Israel ini. Mereka bingung, di depan Laut Merah, di belakang pula tentara Fir'aun yang siap membunuh. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam menenangkan Bani Israel. Apa kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Dia hanya mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Inilah 4 kalimat yang ajaib. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, kata Nabi Musa. Inna, sesungguhnya, ma'iya, kebersamaan diriku, rabbi, bersama Rabbku, sayahdin, pasti Rabbku akan memberikan jalan keluarnya, petunjuknya, bimbingannya. 4 kalimat. Inna adawatu ta'kid, sesungguhnya kebersamaan aku dengan Rabbku pasti akan membimbing jalan keluarnya. Di sini ada pelajaran besar bagi kita, agar seorang muslim dalam menghadapi masalah itu memiliki keyakinan kuat kepada Allah, atau bahasa ulama as-siqatu billahi, kepercayaan penuh dengan Allah, yakin Allah akan menguraikan kesulitan kita. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak panik. Siapapun yang hatinya dipenuhi dengan kepercayaan penuh kepada Allah,
maka tidak akan ada kebingungan, tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada keputusasaan, bahkan sama sekali tidak akan gugup menghadapi masalah. Karena Nabi Musa yakin dan percaya penuh kepada Allah, dan keyakinan ini ditanamkan kepada Bani Israel. Seolah-olah Musa mengatakan kepada Bani Israel, tanamkan kepercayaan penuh kepada Allah, kalian akan selamat. Kenapa dengan pedenya Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampai mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin, yakin bahawa Allah akan menolongnya, yakin bahawa Allah akan menguraikan masalahnya, padahal jelas-jelas di hadapannya laut terbentang yang tidak mungkin diseberangi, sementara tentara Fir'aun dan pasukannya sudah jelas-jelas akan membantai dan menghancurkannya. Keyakinan Musa ini tumbuh karena dia ingat masa kecil saat dia masih bayi. Ketika Musa bayi itu diletakkan oleh ibundanya di sebuah kotak yang disebut dengan tabut, kotak ala kadarnya, yang kelak tabut atau kotak ini akan menjadi barang sakti bagi Bani Israel. Kalau mereka berperang dan ada kotak di sampingnya, dipastikan menang. Lah kotak yang dibuat ala kadarnya ini diletakkan bayi Musa kecil, bayi yang belum bisa melihat, mendengar, bergerak, tidak memiliki tenaga, hanya bisa menangis, diletakkan di kotak itu. Kemudian putus benangnya, putus talinya, sampai hanyutlah kemudian kotak itu di sungai Nil. Logika, kotak ini dibuat ala kadarnya, kemudian hanyut di sungai Nil, harusnya kotak itu tenggelam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, Allah tidak membuat kotak itu tenggelam. Bahkan kotak itu hanyut sampai mendekati istana Fir'aun, kemudian dipungut oleh Asiyah bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun itu. Kalau Musa kecil bayi, tidak memiliki tenaga, belum pun diangkat menjadi nabi, belum pun diangkat menjadi rasul, belum kalimur rahman, masih bayi, tidak punya tenaga sedikit pun, tapi Allah selamatkan. Sekarang Musa sudah besar, sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, kalimur rahman, nabi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, ulul azmi minar rusul. Mustahil Allah tidak akan menolongnya, sementara di waktu bayi saja Allah tolong dia. Makanya dengan keyakinan Musa mengatakan di hadapan Bani Israel, inna ma'iya rabbi sayahdin, kebersamaan aku dengan Rabbku, sungguh dia akan memberikan bimbingan untuk menyelamatkan kita semuanya. Inilah yang disebut dengan obat hati, as-thiqatu billah, yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau masalah itu disandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, selain Allah tidak mungkin mampu untuk mengurai masalah. Manusia saja, kalaupun dia bisa memberikan manfaat yang diberikan itu tidak mungkin sampai kecuali karena izin Allah. Atau seandainya manusia itu hendak memberikan madarat, tidak mungkin madarat itu sampai kecuali izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memegang manfaat dan madarat itu biadillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah menyandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan menyesal. Sesuatu yang disandarkan kepada selain Allah tidak akan pernah langgeng. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma kana lillahi dama wattasal, wa ma kana li ghairillahi qata'a wa fasal. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, kata Imam Malik, pasti akan senantiasa tersambung dan akan senantiasa terus menerus. Tapi sesuatu yang disandarkan bukan karena Allah atau kepada selain Allah, pasti terputus dan tidak akan pernah nyambung.
Maka Musa mengajarkan tauhid agar keyakinan kita ini harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan Allah, percaya dengan Allah bahwa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu di baliknya pasti ada kemudahan. Bahkan banyak kemudahan, bukan satu kemudahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah yang singkat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami banyak perkara yang berkaitan dengan musibah dan ujian. Manusia itu pasti mengalami keputusasaan dan juga kesedihan. Manusia itu pasti mengalami kegalauan, stres dan kebingungan. Manusia itu pasti mengalami kesusahan dan keletihan hidup. Perkara-perkara ini pasti dilalui manusia. Pertama, keputusasaan dan kesedihan. Pasti kita pernah putus asa dan pernah sedih. Dan putus asa dan sedih ini berkaitan dengan masa lampau. Mungkin dulunya dia pejabat, tiba-tiba selesai jabatannya. Mungkin dia dulunya orang kaya, kemudian menjadi miskin. Mungkin dulunya dia sehat, kemudian menjadi sakit. Mungkin ada barang-barang yang tidak bisa diraihnya, kemudian dia sedih dan putus asa. Yang namanya putus asa dan sedih itu pasti menghampiri kita semuanya. Dan ini bisa menyusahkan hati. Kemudian yang kedua, kegalauan dan kebingungan. Dan ini berkaitan dengan masa hadapan. Kadang-kadang kita bingung tentang esok hari, tentang masa depan, tentang uang, barang-barang, gaya hidup dan begitu seterusnya. Macam mana nasib usaha saya? Macam mana nasib jabatan saya? Macam mana nasib anak-anak saya? Kadang-kadang kita sudah galau dan sudah kebingungan, padahal itu belum terjadi. Itulah manusia. Ataupun yang ketiga, kelelahan dan keletihan. Terkadang kita lelah letih. Hidup ini bekerja dan bekerja, sudah pikiran lelah, kemudian hati lelah, badan pula lelah. Dan ini pasti dihadapi semua manusia, saya, anda, siapapun pasti mengalaminya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal seperti ini bukan tanpa hikmah. Ada hikmah di dalamnya. Kata para ulama, kenapa manusia ini selalu dihinggapi dengan kebingungan dan kesedihan? Sampai-sampai Nabi SAW, doa yang paling banyak dibaca Nabi SAW dalam riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, sahibtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 80 sanatan. 80 sanatan. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, aku menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun lamanya. Fakuntu asma'uhu yukthiru an yaqul Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, 8 tahun aku menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa yang paling banyak dipanjatkan Rasul kepada Allah adalah doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari kebingungan dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan, wal bukhli wal jubni, dari kebakhilan dan kepengecutan, wadila iddaini wa ghalabatir rijal, dan terkalahkan hutang ataupun terkalahkan jasa-jasa manusia kepadaku.
Inilah doa yang paling banyak dipanjatkan Nabi SAW, meminta kepada Allah agar dihilangkan dari perasaan bingung dan rasa sedih. Kenapa demikian? Karena setiap para nabi semua mengalaminya. Bagaimana kesedihan Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala ayahnya Azar tidak masuk Islam. Bagaimana kesedihan Nuh alaihi salam ketika istri dan Kanaan tidak masuk Islam. Bahkan Nuh mengatakan kepada Kanaan, irkam ma'ana, masuk kepada wahai anakku. La asimal yaum, tidak ada yang selamat hari ini. Tapi anaknya mengatakan, tidak, aku akan naik ke bukit. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke bukit, aku tidak akan terkena banjir. Akhirnya anaknya pun tidak mengikuti ajaran Nuh, kafir, membuat Nuh sedih. Artinya seluruh para nabi, Ya'qub alaihi salatu wassalam dibuat sedih dengan kehilangan Yusuf. Sampai-sampai air mata yang netes dari kelopak matanya sudah tidak lagi jernih. Sudah air mata berwarna putih saking habis isi air matanya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari perasaan ini. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laqad laqit ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun kana ashaddu min yaumi Uhud?" Rasul, pernahkah kau mengalami dalam satu hari dalam kehidupanmu yang jauh lebih mengkhawatirkan dirimu dibandingkan perang Uhud? Kita tahu perang Uhud ini perang kekalahan kaum muslimin. Banyak syuhada gugur di perang ini sampai 70. Rasul sedih. Sehingga Aisyah radhiyallahu mengatakan, hal ata 'alaika yaumun kana ashaddu min yaumin Uhud? Adakah hari yang lebih dahsyat yang kau hadapi wahai Rasul selain daripada hari Uhud? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, laqad laqitu min qaumika wa kana ashad ma laqitu minhum yaumal aqabah. Sungguh aku pernah menjumpai kaummu. Maksudnya Nabi berangkat ke Taif untuk berdakwah. Disitulah aku mengalami keperitan hidup yang luar biasa. Bagaimana tidak sejarah kepergian Rasul ke Taif ini diawali dengan apa? Meninggalnya pamannya Abu Talib. Kemudian meninggal istrinya Khadijah. Sampai tahun itu disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Rasul sudah tidak bisa berdakwah, diintimidasi dan diancam akan dibunuh oleh para pembesar Quraisy. Mau tidak mau Rasul harus hijrah. Maka Rasul memilih Taif. Tetapi sampai di Taif apa yang terjadi? Dia mendatangi Abdu Layal ibn Abdil Kilab, itu pemimpin Taif, dan meminta perlindungan. Kemudian sekalikan menjodohkan Islam. Tapi Abdu Yalayil ibn Kilab, ibn Abdil Kilab ini justru mengatakan, ya Muhammad, kenapa tidak Abu Jahal saja yang jadi nabi katanya? Kenapa mesti engkau? Atau kenapa tidak pembesar-pembesar yang lain yang menjadi nabi dan mengaku nabi? Kenapa mesti engkau? Belum lagi berdakwah sudah ditolak. Akhirnya keliling kepada pembesar Taif, semua menolak. Yang lebih menyedihkan Nabi SAW adalah pengusiran Rasul dari Taif, dari anak kecil, wanita, remaja, dewasa sampai tua kompak mengusir Nabi SAW. Itu yang membuat sedih Nabi SAW. Sampai ketika perjalanan keluar dari Taif, Rasul sudah tidak tahu lagi harus mengarah ke mana. Sampai-sampai Nabi SAW berdoa ala dha'fir riwayah. Walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat, tapi masyhur dicatat oleh ahli sejarah. Sampai Rasul mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kata Rasul, aku ingin mengadu kelemahan kekuatanku. Aku tidak sanggup mendakwai orang-orang Taif.
ataupun aku sedikit pengalamanku dalam berdakwah tidak bisa menguasai mereka, atau boleh jadi karena mereka masih merendahkan diriku sehingga tidak mendengar kata-kataku. Wahai Zat yang maha penyayang dari sekian hamba-hambamu penyayang, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi, engkau adalah Rabb orang-orang lemah termasuk Rabbku. Kemudian Rasul mengatakan, ila man takiluni ila ba'idin yattajahimuni au ila qaribin malaktu amri. Kemana lagi aku sandarkan pundakku ini, kata Rasul. Haruskah aku sandarkan kepada yang jauh, maksudnya orang-orang Taif yang senantiasa mengancam diriku, ataukah orang-orang Mekah yang menguasai urusanku? Inilah kata-kata indah Nabi SAW saat mendapatkan ujian berat. Layaknya kata-kata ini diucapkan oleh kita saat kita mendapatkan ujian berat. Apa kata Nabi SAW? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau memang musibah ini, ujian ini ya Rabb, bukan bentuk azabmu kepadaku, bukan karena engkau murka kepadaku, aku tidak peduli. Mau seberapa besar kau uji aku ya Rabb, silahkan. Mau kau berikan ujian dengan berbagai macam cara, silahkan, asal bukan dalam bentuk kemurkaanmu kepadaku, hanya dalam bentuk ujian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba pasti diuji tuh hamba itu. Rasul tahu bahwa kalau itu bentuk ujian artinya rasa cinta Allah kepadanya. Kalau itu bentuk murka berarti itu azab dan hukuman Allah kepadanya. Wajar kalau Rasul mengatakan, illam yakun bika alayya sakhatun au ghadabun fala ubali. Aku enggak peduli kalau itu dalam bentuk bukan kemurkaan. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, ikhwan, kita ini mengalami kesulitan yang luar biasa, rasanya tidak bisa kita keluar dari situ. Dan saya yakin antum pernah menghadapinya, karena setiap manusia dipastikan menghadapinya. Kesulitan yang tidak bisa keluar, seolah-olah kiamat rasanya. Kalau saat-saat kesulitan itu tanamkan dalam hati kita, dan kita katakan seperti yang dikatakan Nabi SAW, ya Rabb, kalau ujian itu bukan dalam bentuk azab dan siksamu kepada aku enggak peduli. Silahkan kau uji seberat-beratnya diriku, karena ujian yang berat itu tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, intinya bahwa seluruh para nabi pasti mengalami apa yang disebut dengan kesedihan, apa yang disebut dengan kebingungan. Makanya ketika Nabi SAW di waktu duha, sebagian ulama mendhaifkan riwayatnya, tapi sebagai penguat tidak ada masalah. Entah kenapa kaki Nabi SAW terlangkahkan ke masjid Nabi di waktu duha. Waktu duha itu tidak ada orang di masjid, karena itu waktu orang bekerja. Tiba-tiba kemudian dia mendapati seorang sahabat, Abu Umamah radhiyallahu anhu, sedang sholat. Kemudian Rasul bertanya, kenapa engkau sholat di waktu manusia yang tidak sholat? Tidak ada yang sholat di sini, karena belum zuhur, masih duha kan gitu, orang masih kerja. Maka kemudian Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun. Humumun lazimatni wa duyunun. Kebingungan yang menghantuiku wahai Rasul, dan hutang yang mencekik leherku wahai Rasul. Aku sedang bingung, aku sedang galau, aku sedang sedih, karena banyak masalah dan hutang yang menumpuk. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, kalau kau baca di pagi dan sore hari, maka Allah akan menghilangkan kegundahanmu dan Allah akan lunasi hutang-hutang. Kata Abu Umamah, tentu wahai Rasul. Apa kalimat itu?
Maka Nabi SAW mengajarkan doa yang tadi saya baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal jubni wa dila'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan juga kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari al-ajzi, kelemahan dan juga kemalasan. Aku berlindung dari kebakhilan dan kepengecutan. Dan aku berlindung agar aku tidak dikuasai dengan hutang ataupun jasa-jasa manusia kepada aku. Karena orang yang dililit hutang itu, malam dia bingung, stres, siang pula dia hilang. Orang yang punya hutang kan begitu, malamnya bingung, siangnya hilang. Bingung, stres, macam mana besok mau ada orang yang datang menagih hutang. Debt collector akan datang ke rumah. Malamnya stres, bingung, siangnya hilang. Hilang menghindari orang-orang yang datang menagih hutang. Makanya orang-orang yang terlilit hutang itu tidak akan tenang hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Abi Umamah mendengar wejangan Nabi SAW, dia coba amalkan doa ini. Dia letakkan tawakal kuat kepada Allah, as-thiqatu billah, kepercayaan penuh kepada Allah bahwa Allah pasti akan menolongnya. Dengan akhdhu bil asbab, mencari sebab, dia baca doa ini siang dan malam. Tidak cukup lama Nabi berjumpa dengan Abu Umamah dengan penampilan yang berbeda. Tidak ada raut kebingungan lagi, tidak ada raut kesedihan lagi. Tiba-tiba kemudian Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, saat ku amalkan doa ini, dhahaba annil humum wa qadha anni dain, telah hilang semua masalahku dan telah terlunasi seluruh hutang-hutangku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tapi umumnya manusia, ikhwan, umumnya manusia, biasanya mereka mengalami kebingungan, stres, galau, sedih dan yang semacamnya, biasanya berkenaan dengan masalah dunia. Umumnya masalah dunia. Umumnya masalah dunia. Dunialah yang membuat kita stres. Dunia pula yang membuat kita bingung. Dunia pula yang membuat kita sedih. Dunia pula yang membuat kita lelah dan letih. Umumnya urusan dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh para ulama bahwa dunia ini sesuatu yang kecintaannya adalah fitrah bagi setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak cinta dengan dunia. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak cinta dengan dunia, kadzab, dusta dia. Setiap manusia sudah difitrahkan cinta dengan dunia. Hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah yang mengatakan seperti itu. Dicintakan manusia dengan syahwat. Kenapa menggunakan bahasa syahwat? Li syanaatihi, kata ulama tafsir, untuk merendahkan. Jadi manusia itu difitrahkan, dicintakan dengan syahwat untuk merendahkan manusia. Pertama dari wanita, minan nisa wal banin, anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki? Bukankah di sana anak perempuan? Artinya kebanyakan orang itu suka dengan laki-laki. Makanya di zaman jahiliyah anak perempuan dikubur hidup-hidup. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Kalau dihabar gembirakan kelahiran anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Dicintakan dengan anak laki-laki. Makanya dalam fikih, cara mensucikan baul ataupun kencing anak laki-laki yang belum makan ASI dengan anak perempuan yang belum makan ASI berbeda. Adapun anak perempuan yang belum makan ASI tetap dicuci 3 kali.
Adapun anak laki-laki cukup diciprati saja. Kenapa? Karena anak laki-laki disukai orang, suka digendong ke sana kemari. Makanya ada rukhsah keringanan untuk mencuci najisnya selama dia belum makan ASI. Kalau sudah makan ASI ya sudah sama hukumnya, dicuci. Wal banin wal qanatiril muqantar, harta yang melimpah, minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Kemudian wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, kuda-kuda. Disebut kuda dalam bahasa Arab itu khail karena penunggangnya merasa khuyala, sombong. Karena kuda itu umumnya adalah kendaraan perang di zaman Nabi. Dan biasanya tentara-tentara di zaman Nabi dibolehkan sombong saat berperang, tapi tidak boleh sombong di luar perang. Kalau sombong saat berperang boleh. Makanya tunggangannya khail, dari khuyala, sombong. Makanya Ali radhiyallahu an, dia menyombongkan dirinya dalam perang Khaybar dan mengatakan, tahukah kalian saya ini siapa? Kata Ali, ana alladhi sammatni ummi Haidara, saya adalah orang yang ibuku kasih nama aku macan hutan, katanya. Kalaithi ghabatin karihin manzar, yang semua penduduk hutan benci melihatnya. Jadi Ali radhiyallahu an itu namanya Haidara karena orang Arab itu zaman dulu kalau ngasih nama itu yang serem-serem, asad, macan, ya, timsah, buaya darat, ataupun Haidarah, macan hutan, kan itu ya. Orang-orang Arab memang begitu kalau ngasih nama zaman dulu itu dengan binatang-binatang yang ganas. Makanya Abu Talib ketika istrinya memberi nama Ali Haidarah, takut dia, kemudian mengganti namanya dengan Ali supaya dia diangkat. Tapi Ali radhiyallahu an ingat bahwa nama dia Haidarah yang diberi nama ibunya kepadanya. Makanya dalam perang Khaybar dengan bangga dan sombongnya dia mengatakan, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Siapa tahu aku ini siapa? Aku loh Haidarah, macan hutan, macan tutul, yang ibuku memberi nama dengan itu. Sombong dalam perang itu boleh, makanya disebut khail. Kuda itu khail karena orang yang menunggang di atas itu jadi sombong dalam peperangan maksudnya. Ya mungkin zaman sekarang ya kendaraannya bukan kuda lagi, ya CR-V, ya, sudah Land Cruiser yang mahal-mahal ya. Lihatlah orang-orang yang naik mobil mahal-mahal itu, naiknya saja beda, turunnya juga beda, jalannya juga beda dengan antum yang pakai beca motor itu. Karena memang tidak bisa, apa yang disombongkan dengan beca motor, ikhwan? Tapi kalau mobil bagus kan gitu ya, naiknya aja petantang petenteng dia, turunnya aja busungkan dada. Padahal sebenarnya dia sewa, kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wal khailil musawwamah. Musawwamah itu artinya ada yang mengatakan ditandai, ada yang mengatakan dihiasi. Wal an'am, al-an'am ya ternak, an'am itu 3, kambing, unta dan sapi. Wal harth, dan perkebunan. Itu semua kan dunia itu. Semua dunia. Ketika Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat, artinya futira linnasi hubbus syahwat, difitrahkan manusia itu pasti cinta harta. Tidak ada manusia yang tidak cinta harta. Tapi masalahnya kecintaan ini ada yang salah, ada yang benar. Ada yang bisa mengarahkan dunianya sehingga menyelamatkan dirinya ke surga, tapi ada yang kemudian mencelakakan dengan dunia sehingga mengarahkan ke dalam neraka. Seolah-olah dunia ini naruka wa jannatu, bisa mengarah ke surga, bisa mengarah ke neraka. Makanya Nabi mengatakan malun salih li rajulin salih, malun salih li rajulin salih. Harta yang baik itu kalau yang memegang orang baik, tapi kalau yang memegang orang jahat dia tidak akan baik harta itu. Pada Rasul mengatakan mali walid dunya, mali walid dunya, ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Apa urusanku dengan dunia? Makanan yang kau makan pasti jadi kotoran, pakaian yang kau pakai pasti jadi rongsokan, jadi rombengan.
Harta yang kau simpan pasti jadi warisan. Bahkan boleh jadi dengan harta yang warisan ini diperebutkan dan menyebabkan pertengkaran dan pembunuhan. Lalu harta seperti apa kata Nabi SAW yang sebenar-benarnya kekayaan? Wa ma anfaqta fa abqaita. Yang kau infakkan itulah kekayaan yang sebenarnya kata Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, makanya ciri-ciri orang yang terkena hubud dunia itu, hubud dunia ini, dia tidak menyebutkan kesehariannya kecuali dunia dan dunia. Karena bagaimanapun orang kalau mencintai sesuatu, maka akan banyak menyebutkan sesuatu yang dicintainya. Makanya salah satu ciri orang hubud dunia itu stres hidupnya. Pagi bicara dunia, siang bicara dunia, malam bicara dunia, sebelum tidur bicara dunia, nanti bangun tidur juga dunia, dunia, dunia. Sehingga wajar kalau seandainya dunia ini melelahkan kita semuanya. Gara-gara dunia lelahlah otak kita, gara-gara dunia lelahlah pikiran kita, gara-gara dunia lelahlah hati kita, badan kita pun menjadi lelah. Tapi kalau seandainya dunia ini diarahkan menjadi sebuah pahala dan amal saleh, ya mungkin lelah badan, tapi pikiran tidak akan lelah, hati tidak akan lelah, otak pun tidak akan lelah kalau dunia ini melahirkan pahala. Tapi umumnya di masyarakat ini tidak seperti itu. Justru terbaliknya, semua serba lelah, melelahkan kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa apa yang kita sudah bahas dari awal dan akhir, kalau kita menghadapi sebuah permasalahan, maka letakkan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan itu, di balik itu pasti ada kemudahan. Yakin dan yakin bahwa Allah tidak membiarkan hamba-hambanya memikul sesuatu yang tidak sanggup mereka pikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan nasihat singkat bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.